Yes, mantap! Kemenangan Vietnam tadi malam dibatalkan. Terbukti curang dan main kasar, Vietnam terancam didiskualifikasi. Yes, mantap! Kemenangan Vietnam tadi malam dibatalkan. Terbukti curang dan main kasar, Vietnam terancam didiskualifikasi. Dan pertandingan final Piala AFF U23 antara Indonesia U23 versus Vietnam berpotensi diulang. Catat tanggal mainnya teman-teman. Tonton sampai habis video ini karena Mimin akan membagikan jam dan tanggal mainnya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, diberitakan harapan Tim Nasional Indonesia U23 untuk meraih trofi Piala AFF U23 2025 pupus setelah takluk 0-1 dari Vietnam U23 dalam partai final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta pada Selasa malam 29 Juli 2025. Gol tunggal yang membawa Vietnam keluar sebagai juara dicetak oleh Nguyen Kong Bueng Giong pada menit ke-37. Memanfaatkan bola liar di depan gawang setelah situasi sepak pojok. Hasil ini mengulang kekecewaan Garuda Muda di final edisi 2023 yang juga berakhir dengan kekalahan dari tim yang sama. Babak pertama, sejak peluit awal dibunyikan, pasukan Garuda Muda langsung tampil menekan. Namun Vietnam tidak tinggal diam dan memilih bermain terbuka. Laga berlangsung alot terutama di lini tengah dengan intensitas yang cukup tinggi. Statistik mencatat Indonesia lebih unggul dari segi penguasaan bola, peluang tepat sasaran dan akurasi umpan terutama di paruh kedua babak pertama. Namun efektivitas menjadi milik Vietnam. Mereka mampu mencetak gol dari satu-satunya tembakan tepat sasaran yang mereka miliki di babak ini. Wasit sempat mengeluarkan 3 kartu kuning, 2 untuk pemain Indonesia dan 1 untuk pemain Vietnam, menandakan kerasnya duel antara kedua tim. Di babak kedua, pelatih Gerald Vandenberg melakukan beberapa perubahan. Frankie Misa digantikan oleh Ahmad Maulana di menit ke-60 untuk menambah daya gedor. Tim nasional Indonesia terus menggempur pertahanan Vietnam, namun belum mampu memecah kebuntuan. Vandenberg kemudian memasukkan Arkan Fikri di menit ke-80 dan Hogi Karaka pada menit ke-86 guna menambah variasi serangan. Sayangnya, pertahanan solid yang diperagakan Vietnam membuat Garuda Muda kesulitan mencetak gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 0-1 untuk kemenangan Vietnam. Dengan hasil ini, Indonesia harus puas sebagai runner-up di ajang Piala AFF U23 2025. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apa yang menjadi penyebab timnas Indonesia tidak bisa mengalahkan Vietnam tadi malam? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Gerald Vandenberg, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk tim kepelatihan Timnas Indonesia di semua kelompok umur yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Vietnam di final Piala AFF U23 2025 tentu menyisakan kekecewaan, terutama karena bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter. Secara permainan, Garuda Muda sebenarnya tampil cukup baik.
Mereka menguasai bola lebih banyak, menciptakan peluang, dan menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang pertandingan. Namun efektivitas menjadi perbedaan utama. Vietnam hanya butuh 1 peluang emas untuk mencetak gol, sementara Indonesia kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Ini menunjukkan bahwa masih ada aspek penyelesaian akhir dan ketenangan dalam situasi krusial yang perlu dibenahi. Di sisi lain, keputusan taktik pelatih juga layak dievaluasi. Beberapa pergantian pemain memang menambah energi baru, tetapi belum cukup memberi dampak nyata. Mungkin butuh pendekatan berbeda untuk memecah kebuntuan di laga-laga penting semacam ini. Meski gagal juara, pengalaman bermain di partai final adalah modal berharga bagi pemain muda. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses menuju tim nasional yang lebih matang dan kompetitif di masa depan. Kekalahan ini harus jadi bahan evaluasi, bukan hanya untuk pemain, tapi juga pelatih dan manajemen tim. Sebelum kick-off, warganet Vietnam sudah percaya diri prediksi skor final Indonesia versus Vietnam di Piala AFF U23 2025. Pertandingan final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23 memang belum dimulai. Namun sejumlah pendukung Vietnam sudah ramai memberikan prediksi mereka terkait hasil akhirnya. Laga puncak ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Jakarta pada Selasa malam pukul 20.00 WIB. Pertemuan kedua tim diperkirakan akan menyajikan duel dengan intensitas tinggi. Skuad Garuda Muda yang sudah lama haus gelar sangat termotivasi untuk menjuarai turnamen ini di depan publik sendiri. Sementara itu, Vietnam yang ditangani oleh pelatih Kim Sang-sik berambisi mempertahankan gelar juara sekaligus mencetak hat-trick juara Piala AFF U23. Kondisi timnas Indonesia U23 sendiri cukup menggembirakan. Seluruh pemain tampak mengikuti sesi latihan yang dipimpin oleh pelatih kepala Gerald van den Berg. Beberapa pemain yang sebelumnya sempat cedera seperti Arhan Fikri, Jens Reven, dan Tony Firmansyah kini sudah pulih dan siap tampil. Jens Reven bahkan sudah kembali bergabung dalam latihan tim di Stadion Madia Jakarta pada malam 28 Juli setelah sempat ditandu keluar saat semifinal melawan Thailand. Kembalinya Reven menjadi tambahan kekuatan yang signifikan di lini depan. Striker muda keturunan Belanda tersebut tengah dalam performa terbaiknya, mencetak 7 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Di sisi lain, Vietnam juga membawa modal kuat ke partai final. Mereka belum terkalahkan sepanjang turnamen, dan pelatih Kim Sang-sik menunjukkan rasa percaya diri tinggi berkat kekompakan dan kualitas para pemainnya. Sebelumnya, Kim juga sukses membawa tim senior Vietnam menjuarai Piala AFF 2024. Menariknya, di tengah persiapan final, sejumlah warga Vietnam mengutarakan prediksi mereka lewat berbagai platform media sosial termasuk YouTube. Beberapa dari mereka justru secara mengejutkan menjagokan timnas Indonesia. Vietnam 0-3 Indonesia, ujar salah satu warganet Vietnam. Kalau kita meremehkan lawan, justru kita yang bisa hancur nanti. Indonesia tim kuat secara fisik, mereka bermain agresif dan tak ragu menghentikan serangan lawan dengan tackle keras. Kalau Indonesia turunkan pemain keturunan Belanda, Vietnam bisa kalah 0-5. Saya nonton semua semifinal, makanya saya lebih pilih lawan Indonesia daripada Thailand. Kalau kita bisa tahan babak pertama, peluang menang terbuka. Waspada Jens Reven, dia bisa cetak 2 atau 3 gol. Jangan anggap remeh, kata yang lain. Secinta apapun saya sama Vietnam, harus diakui Indonesia main lebih bagus. Peluang menang mereka 70%. Jangan mimpi, Indonesia bakal menang 3-1. Kalau imbang 1-1, kita kalah di adu penalti. Indonesia juara, prediksi lain menambahkan. Skor akhir 2-1 untuk Indonesia. Vietnam punya banyak celah yang bisa dimanfaatkan, ujar komentar lainnya. Tak sedikit pula yang menyebut bahwa Indonesia layak menjadi favorit juara di partai final ini. Dengan tensi yang kian meningkat jelang pertandingan, semua mata tertuju pada bagaimana duel sengit antara Garuda Muda dan Golden Star Warriors akan tersaji malam ini. Lebih lanjut, pertemuan timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2025 menarik perhatian bukan hanya karena kualitas teknis kedua tim, tapi juga karena reaksi publik terutama dari supporter Vietnam yang menunjukkan rasa percaya diri tinggi, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Ini menggambarkan betapa besarnya ekspektasi dari publik Vietnam terhadap tim mereka, sekaligus memberikan tekanan mental tersendiri. Namun cukup menarik bahwa tidak semua warga Vietnam meremehkan Indonesia. Beberapa justru menunjukkan penghormatan dan kewaspadaan terhadap kekuatan Garuda Muda, khususnya terhadap performa Jens Reven yang tampil luar biasa selama turnamen. Prediksi yang realistis ini menunjukkan bahwa penggemar sepak bola Vietnam tak semuanya berpikir dengan euforia semata. Ada juga yang menilai dari sisi taktik dan kondisi di lapangan.
Di sisi lain, timnas Indonesia datang dengan modal kuat. Selain dukungan penuh dari supporter tuan rumah, kondisi skuad yang hampir komplit dan semangat untuk mengakhiri puasa gelar menjadi motivasi tambahan. Sisi psikologis jelas akan memegang peran besar dalam laga ini. Tekanan bisa datang dari berbagai arah, publik, ekspektasi, dan pengalaman laga besar. Situasi ini memperlihatkan betapa besar daya tarik laga ini sebagai ajang adu gengsi dan kualitas. Jika Indonesia mampu menjaga fokus dan bermain efektif, bukan tidak mungkin mereka bisa membungkam rasa percaya diri yang terlalu berlebihan dari sebagian pendukung lawan. Sebaliknya, bagi Vietnam, komentar-komentar supporter mereka bisa menjadi beban jika hasil di lapangan tak sesuai harapan. Timnas Indonesia U23 tengah berdiri di ambang sejarah. Di hadapan ribuan supporter sendiri, kalian bukan hanya membawa harapan sebuah trofi, tetapi semangat seluruh bangsa yang selalu mendukung di balik setiap perjuangan. Jangan pernah merasa gentar menghadapi lawan yang percaya diri. Rasa percaya diri mereka bukan ancaman, tapi bukti bahwa kalian telah diperhitungkan. Mereka tahu Indonesia bukan tim yang mudah dikalahkan. Kalian telah menunjukkan kualitas, determinasi, dan keberanian selama turnamen ini. Dan kini saatnya membuktikan semuanya di partai puncak. Ingat, kemenangan bukan sekedar soal skor akhir, tapi tentang seberapa besar hati dan kerja keras yang kalian bawa ke lapangan. Bermainlah dengan kebanggaan, jaga kekompakan, dan nikmati setiap detik di lapangan sebagai satu tim yang siap mencatat sejarah. Kalian tidak sendiri, satu stadion akan bersorak dan miliaran orang di rumah akan berdoa dan percaya bahwa Garuda Muda akan terbang tinggi malam ini. Ayo Indonesia, juara bukan mimpi, tapi takdir yang harus diperjuangkan. Gerald Vandenberg prioritaskan masa depan Arkan Fikri. Diragukan tampil di final Piala AFF U23 2025. Pelatih kepala Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg memberi sinyal bahwa gelandang muda Arkan Fikri kemungkinan besar tidak akan dimainkan saat timnya menghadapi Vietnam U23 di partai final Piala AFF U23 2025. Pertandingan final yang mempertemukan Indonesia U23 melawan Vietnam U23 dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Jakarta pada Selasa malam 29 Juli 2025. Arkan terakhir kali tampil bersama skuad Garuda Muda saat menghadapi Malaysia U23 pada laga fase grup 21 Juli lalu. Sejak itu, ia tak ikut tampil dalam dua laga penting, yakni saat melawan Brunei Darussalam dan Thailand di semifinal. Tak hanya Arkan, dua pemain lainnya, Jens Raven dan Tony Firmansyah juga mengalami kendala fisik. Namun, Vandenberg belum bisa memastikan kondisi akhir mereka jelang laga penentu. Saat ini, mereka terlihat cukup baik. Tapi khusus untuk Arkan, saya masih akan mengevaluasinya lebih lanjut, ujar Vandenberg dalam konferensi pers usai semifinal. Karena mereka masih muda, prioritas utama saya adalah memastikan mereka benar-benar dalam kondisi fit. Tak hanya untuk pertandingan ini, tapi juga untuk masa depan mereka di dunia sepak bola. Lanjut pelatih asal Belanda tersebut. Peran vital Arkan. Arkan Fikri menjadi motor utama lini tengah Timnas Indonesia U23 di dua laga awal turnamen, termasuk saat mencetak 1 gol ke gawang Brunei dalam kemenangan telak 8-0. Namun, meski final sangat krusial, Vandenberg tetap menekankan pentingnya menjaga kebugaran pemainnya. Saya paham laga besok sangat penting, tapi kondisi pemain tetap nomor satu. Kalau Arkan butuh waktu lebih untuk pemulihan, kami tidak akan memaksanya, tegasnya. Kalah atau menang, fokus utama saya adalah kesehatan dan kesiapan para pemain. Tentu kami ingin menang, tapi tidak dengan mengorbankan masa depan mereka. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi oleh Timnas Indonesia U23 menjelang final Piala AFF U23 2025 menunjukkan dilema klasik antara mengejar hasil jangka pendek dan menjaga keberlanjutan jangka panjang. Gerald Vandenberg sebagai pelatih tampak cukup bijak dalam memprioritaskan kesehatan pemain mudanya, terutama Arkan Fikri yang telah menjadi salah satu pilar penting di lini tengah sejak awal turnamen. Keputusan untuk mungkin tidak menurunkan Arkan adalah bentuk keberanian dalam kepelatihan modern. Ini menunjukkan bahwa Vandenberg tidak hanya mengejar trofi, tapi juga peduli pada perkembangan karir pemain.
Dalam jangka panjang, pendekatan seperti ini bisa menciptakan iklim yang sehat di dalam tim, di mana pemain tahu bahwa kesejahteraan mereka dihargai dan tidak akan dikorbankan demi ambisi semata. Di sisi lain, absennya Arkan dan dua pemain lain seperti Jens Reven dan Tony Firmansyah bisa menjadi tantangan besar bagi Indonesia di partai puncak. Tanpa beberapa pilar utama, dibutuhkan strategi baru dan kesiapan mental dari seluruh skuad untuk tampil maksimal menghadapi lawan sekuat Vietnam. Namun justru disinilah karakter tim diuji. Jika Indonesia mampu bermain solid meski tanpa sejumlah pemain kunci, itu akan membuktikan bahwa kekuatan mereka tidak bergantung pada individu, melainkan pada semangat kolektif. Final ini bukan hanya soal juara, tapi juga soal bagaimana sebuah tim menghadapi tekanan dan ketidakpastian dengan kepala tegak. Dalam momen-momen penting seperti final Piala AFF U23, semangat juang dan keyakinan pada diri sendiri seringkali menjadi pembeda antara menang dan kalah. Meski menghadapi tantangan dengan absennya beberapa pemain kunci, ini bukan alasan untuk mundur. Justru inilah saatnya membuktikan kekuatan sejati tim. Ingat, sebuah tim hebat bukan hanya soal siapa yang paling bertalenta, tapi siapa yang paling siap bangkit ketika situasi sulit datang. Setiap pemain yang akan turun di lapangan punya kesempatan untuk menjadi pahlawan. Tidak ada momen yang lebih besar dari sekarang untuk menunjukkan bahwa perjuangan, kerja keras, dan kebersamaan bisa mengalahkan segala keterbatasan. Lawan mungkin kuat, tapi semangat kita lebih besar. Jangan takut gagal. Takutlah jika tidak memberikan yang terbaik. Bertarunglah bukan hanya untuk menang, tapi untuk menginspirasi, untuk Indonesia, untuk mimpi kalian sendiri. Saat peluit pertama dibunyikan, lupakan rasa ragu. Tunjukkan siapa kita. Garuda Muda yang tak pernah menyerah. Pers. Final ASEAN U23 2025, Indonesia hadapi Vietnam. Van Den Broek fokus atasi masalah di lini depan. Timnas U23 Indonesia akan menantang Vietnam dalam partai final Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 29 Juli 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun, jelang laga puncak ini, pelatih kepala Jenderal Van Den Broek mengakui bahwa lini serang Indonesia belum tampil tajam. Dalam 3 laga terakhir termasuk semifinal melawan Thailand, performa lini depan Garuda Muda belum optimal. Dari total 11 tembakan ke gawang Thailand, hanya 3 yang tepat sasaran dan 1 yang berbuah gol lewat Jens Reven. Meski akhirnya menang lewat adu penalti 7-6, Van Den Broek menyadari ada persoalan yang harus segera ditangani. Untuk mencetak gol saat ini terasa cukup menantang. Kami hanya punya sedikit pemain yang bisa menyelesaikan peluang dengan baik, ujar pelatih berusia 61 tahun itu dalam sesi konferensi pers Senin 28 Juli. Selain Jens Reven, hanya Arkan Fikri dan Raihan Hanan yang sejauh ini mencatatkan 1 gol. Tanpa banyak pilihan, Van Den Broek berupaya mengoptimalkan par pemain yang ada. Ia juga tengah mengevaluasi kemungkinan menciptakan peluang lewat skema bola mati maupun kreativitas individu di lapangan. Yang kami cari saat ini adalah pemain yang punya naluri mencetak gol. Itu menjadi fokus kami dalam latihan dan persiapan. Menghadapi turnamen selanjutnya, seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026 September dan SEA Games 2025 Desember, Van Den Broek mengisyaratkan bakal memantau talenta muda dari Indonesia maupun diaspora di Belanda guna memperkuat lini serang timnas. Kedepannya, kami akan melihat opsi untuk mendatangkan pemain dari luar negeri, terutama dari Belanda, atau mencari potensi lokal. Tujuannya agar kami tidak lagi kesulitan mencetak gol. Situasi yang dihadapi timnas U23 Indonesia menjelang final ASEAN U23 2025 cukup krusial. Di satu sisi, keberhasilan mereka menembus partai puncak menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dari sisi mental dan organisasi permainan. Namun, di sisi lain, ketumpulan di lini depan menjadi masalah nyata yang belum terselesaikan. Van Den Broek terlihat menyadari benar keterbatasan timnya, terutama dalam hal produktivitas gol. Ketergantungan pada satu penyerang seperti Jens Reven tentu beresiko, apalagi dalam pertandingan penting seperti final. Minimnya kontribusi gol dari pemain lain juga menunjukkan bahwa variasi serangan dan eksekusi di sepertiga terakhir lapangan masih belum optimal. Langkah Van Den Broek untuk mencoba berbagai solusi, termasuk lewat skema bola mati dan eksplorasi kreativitas pemain, patut diapresiasi.
Ia juga tampak realistis, tidak menutup mata terhadap kepentingan regenerasi atau bahkan rekrutmen pemain baru, baik dari dalam negeri maupun diaspora luar untuk turnamen mendatang. Sementara itu, Vietnam datang dengan modal lebih solid baik secara statistik maupun konsistensi performa. Efisiensi mereka dalam menyelesaikan peluang membuat mereka tampak lebih siap di laga final. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi Garuda Muda. Bukan hanya soal meraih gelar, tetapi juga seberapa mampu mereka menyelesaikan masalah teknis di tengah tekanan dan ekspektasi tinggi. Jika Indonesia bisa menemukan solusi ofensif dalam waktu singkat, peluang untuk membuat sejarah di GBK tetap terbuka lebar. Final bukan hanya soal siapa yang paling kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap memberikan segalanya di lapangan. Timnas U23 Indonesia telah membuktikan bahwa kerja keras, semangat juang dan tekad pantang menyerah bisa membawa mereka sejauh ini. Kini tinggal satu langkah lagi untuk menorehkan sejarah. Ketajaman bisa diasah, kekompakan bisa dibangun, tapi keberanian dan rasa bangga membela merah putih tidak bisa diajarkan. Itu datang dari hati. Jangan takut gagal, karena keberanian untuk mencoba dan terus berjuang itulah yang membuat kalian layak dikenang. Jangan pikirkan beban, pikirkan tujuan. Jangan ragu, karena seluruh Indonesia mendukung dan percaya. Saat peluit dibunyikan, tunjukkan siapa kalian sebenarnya. Garuda Muda yang tak kenal menyerah. Inilah saatnya terbang tinggi, lebih tinggi dari sebelumnya. Justin Hubner siap perkuat Fortuna Sittard di Liga Belanda. Bek tengah timnas Indonesia, Justin Hubner, dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub Eredivisie Belanda, Fortuna Sittard. Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh media asal Belanda, Mindstreek Vandaag, pada Selasa, 29 Juli. Menurut laporan tersebut, Hubner akan bergabung dengan Fortuna Sittard secara gratis setelah kontraknya bersama Wolverhampton Wanderers berakhir pada 1 Juli 2025 lalu. Ia disebut telah menyetujui kontrak berdurasi minimal 2 musim dengan klub asal Limburg tersebut. Fortuna Sittard memperkuat lini belakang mereka dengan mendatangkan pemain internasional Indonesia, Justin Hubner. Pemain berusia 21 tahun itu datang dengan status bebas transfer dan diharapkan menandatangani kontrak untuk 2 musim ke depan, tulis media lokal Belanda tersebut. Kepindahan ini akan menjadi pengalaman perdana bagi Hubner bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Selain itu, ini juga menjadi momen kembalinya Hubner ke tanah kelahirannya setelah terakhir bermain untuk tim Akademi FC Den Bosch pada 2019 sebelum hengkang ke Inggris dan bergabung dengan Wolves. Meskipun menjadi pilar penting di skuad U21 Wolverhampton, Hubner belum pernah mencicipi laga bersama tim utama. Ia juga sempat dipinjamkan ke klub Jepang Cerezo Osaka pada 2024, namun gagal mendapatkan posisi reguler di sana. Setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa baktinya di Wolves, Hubner kini membuka lembaran baru dalam karirnya bersama Fortuna Sittard. Klub tersebut mengakhiri musim lalu di posisi ke-11 klasemen Eredivisie dan tengah memperkuat skuadnya untuk musim kompetisi mendatang. Dengan komposisi tim yang belum terlalu padat, peluang Hubner untuk mendapat menit bermain cukup terbuka lebar. Kesempatan ini dapat menjadi ajang pembuktian kemampuannya di level tertinggi sepak bola Belanda, sekaligus batu loncatan untuk karir profesionalnya ke depan. Lebih lanjut, situasi Justin Hubner yang akan bergabung dengan Fortuna Sittard bisa dibilang sebagai langkah strategis dan penuh harapan dalam perjalanan karirnya. Setelah beberapa musim tanpa kepastian di tim utama Wolverhampton dan masa pinjaman yang kurang sukses di Jepang, kembali ke Belanda memberi Hubner kesempatan untuk memulai kembali di lingkungan yang lebih akrab dan kompetitif. Eredivisie dikenal sebagai liga yang ramah bagi pemain muda untuk berkembang, dan Fortuna Sittard bukanlah klub dengan tekanan sebesar tim papan atas, sehingga Hubner bisa mendapatkan waktu bermain yang lebih konsisten. Ini penting untuk menjaga ritme dan kepercayaan dirinya, apalagi ia juga menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Keputusan untuk bergabung secara bebas transfer juga menunjukkan bahwa Hubner punya ambisi untuk membuktikan diri di level klub. Dengan latar belakang pelatihan di Inggris dan pengalaman internasional bersama Indonesia, ia membawa nilai tambah yang bisa membuatnya cepat menyatu dan jadi andalan. Secara keseluruhan, ini adalah momentum yang bisa menjadi titik balik bagi karirnya. Asalkan diberi kepercayaan dan mampu menjaga performa, peluang Hubner untuk bersinar di Liga Belanda sangat terbuka lebar. Perjalanan Justin Hubner adalah bukti bahwa setiap langkah baru, sekecil apapun itu, bisa menjadi awal dari perubahan besar. Meninggalkan zona nyaman dan memilih jalan yang menantang bukanlah hal mudah, tapi di sanalah kemajuan lahir. Jika kamu sedang berada di titik ragu, ingat bahwa kegagalan atau penolakan bukan akhir cerita. Seperti Hubner yang tak mendapat tempat di tim utama Wolves, ia tidak berhenti. Ia mencari tempat di mana ia bisa tumbuh, berkembang, dan membuktikan diri.
Tidak semua perjalanan harus dimulai dari puncak. Kadang justru dari dasar itulah kamu bisa membangun pijakan yang lebih kuat. Terus melangkah, meski pelan. Setiap keputusan berani yang kamu ambil hari ini bisa membuka pintu yang lebih besar esok hari. Percaya pada prosesmu, waktumu akan datang.